Pelaku kasus Subang menguji kejelian polisi, tapi polisi yakini satu hal yang sudah teruji. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, belum juga terungkap. Hingga Rabu, tanggal 13 Oktober tahun 2021, atau hari ke-56 kasus Subang, Polres Subang bersama Polda Jabar dan Bareskrim Polri masih bekerja. Dalam kasus ini, pelaku menguji keuletan dan kesabaran polisi dalam menangani kasus perampasan nyawa Amalia ini. Bagaimana tidak, sejak hari pertama penemuan mayat Amalia dan Tuti di bagasi Toyota Alphard, serangkaian penyelidikan oleh polisi sudah dilakukan. Polisi benar-benar diuji oleh pelaku dalam kasus Subang ini. 1. Olah TKP dan mencari alat bukti. Di hari pertama, polisi melakukan olah TKP. Polisi juga mencari sidik jari di setiap sudut rumah. Di dalam rumah, kondisinya berantakan. Dari bagian depan hingga belakang serta garasi tak luput dicek oleh polisi. Termasuk di dalam bagasi mobil. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan korban meninggal dunia akibat dipukul menggunakan papan penggilasan untuk mencuci baju. 2. Forensik dan tes DNA. Hasil forensik ini umumnya meliputi sidik jari dan identifikasi DNA, evaluasi cairan tubuh hingga penentuan senyawa seperti obat-obatan atau bahan kimia berbahaya lainnya. Dalam kasus ini, polisi juga melakukan tes DNA pada sejumlah anggota keluarga terdekat. Seperti pada Yosef suami dari Tuti dan ayah dari Amalia, Mimin istri muda Yosef, anak-anak Mimin, hingga anak laki-laki Yosef, Yoris. Hasil laboratorium forensik sudah diterima oleh penyidik. Nah, saat ini sedang dilakukan pengembangan analisis, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Acaniago, Kamis, tanggal 9 September tahun 2021. 3. Olah TKP kedua dan turunkan anjing pelacak. Setelah olah TKP pertama pada hari kejadian, polisi kembali menggelar olah TKP kedua di lokasi perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Saat itu, polisi melibatkan anjing pelacak dan menghadirkan sejumlah saksi. Olah TKP kedua itu juga menghasilkan sejumlah fakta baru, seperti temuan helm dan sepatu putih hingga saksi misterius yang diperiksa paling lama. Namun, hingga hari ke-15 sejak hari kejadian, yakni tanggal 18 Agustus tahun 2021, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. 4. Diperiksa pakai alat tes kebohongan. Pemeriksaan tes kebohongan itu ternyata membutuhkan waktu lama untuk memastikan Yosef benar-benar menyampaikan hal sebenarnya atau tidak. Selesai melakukan pemeriksaan dengan alat tes kebohongan pada Yosef, Bareskrim juga melakukan hal yang sama pada Mimin. 5. Temuan polisi dari rekaman CCTV. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menyampaikan sejumlah temuan polisi hasil kerja selama 30 hari. Kombes Pol Ahmad Ramadan menyampaikan kendaraan pertama yang diduga digunakan pelaku adalah Avanza putih. Dari rekaman CCTV itu pula, selain Avanza putih, polisi menemukan kendaraan lain yakni sepeda motor warna biru berjenis Yamaha NMAX. Di sisi lain, pihaknya masih mendalami hubungan kendaraan tersebut dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. 6. Makam Amalia dan Tuti dibongkar. Pak Yosef didatangi penyidik Polres Subang dan meminta izin untuk membongkar makam Amalia dan Tuti, ujar kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021. Mendapat permintaan tersebut, kata dia, pihak keluarga mengizinkan polisi membongkar makam anak dan ibu tersebut. Pembongkaran makam Amalia digelar pada tanggal 2 Oktober. Tentu dari keluarga mengizinkan demi mengungkap misteri kasus ini, ucap Rohman Hidayat. Polisi yakini satu hal, dari sejumlah rangkaian pengungkapan kasus Subang, hingga Rabu, tanggal 13 Oktober tahun 2021, polisi belum mengungkap siapa pelaku perampasan nyawa di kasus Subang. Hanya saja, sejak awal temuan kasus itu, Kapolres Subang AKBP Sumarni meyakini bahwa pelaku kasus Subang ini orang dekat. Pintu rumah tidak dirusak, artinya orang itu kan bisa masuk dengan gampang, artinya kan pelaku diduga sudah saling mengenal, kata AKBP Sumarni. Pasalnya, dalam kasus itu, tidak ada barang yang hilang kecuali hanya ponsel Amalia. Bahkan, Amalia juga saat ditemukan dalam kondisi tidak pakai baju. Namun polisi menyebut tidak ada ruda paksa. Hanya saja, meski sudah meyakini pelaku orang dekat, sejumlah cara yang dilakukan polisi belum menetapkan tersangka. Perlu waktu dan kesabaran super baja bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. Seperti kata pepatah yang diyakini polisi dalam mengungkap kejahatan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti meninggalkan jejak. Dari jejak itulah, polisi dengan serangkaian teknik dan cara bisa mengungkapnya. Gimana menurut kalian?